Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat para menteri yang hari ini telah berkumpul. Hari ini saya mengundang para menteri untuk membahas langkah-langkah diversifikasi ekonomi yang perlu kita ambil untuk memastikan masa depan Brunei Darussalam. Yang lebih berkelanjutan, saya ingin bertanya bagaimana pendapat para menteri hari ini. Saya rasa untuk diversifikasi ekonominya kita bisa mempertimbangkan kalau untuk kesempatan untuk diversifikasi ekonomi ini kita bisa membuka kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kancah internasional, sehingga kita dapat membuat peluang-peluang baru bagi sektor-sektor ekonomi di negara kita. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya dari Menteri Pembangunan ada yang mau disampaikan. Itu ide yang baik Pak Menlu. Tapi menurut saya kita perlu fokus juga pada pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lebih baik, kita bisa menarik investasi asing dan mendukung pembangunan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan teknologi. Betul. Kalau menurut Menteri Pembangunan, kita juga harus memikirkan tentang pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan. Keterampilan untuk warga Brunei sangat penting agar mereka siap berpartisipasi dalam sektor-sektor yang baru yang akan kita dorong nantinya. Untuk itu sebagai Menteri Ekonomi punya beberapa saran kebijakan untuk memajukan SDM Brunei Darussalam, yaitu yang pertama, pendidikan berbasis Melayu Islam Beraja atau MIB. Kedua, penciptaan SDM yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi. Yang ketiga, pengembangan pendidikan vokasional. Keempat, program IISMA dan BIMP EAGA Online Learning Resources. Dan terakhir, kolaborasi antar negara dalam pengembangan SDM. Untuk menurut Kementerian Luar Negeri, saya rasa ini ada beberapa kebijakan bagus yang dipaparkan oleh Menteri Ekonomi barusan. Mungkin dari Perdana Menteri ada sedikit pendapat yang mau disampaikan terkait kebijakan tersebut. Menurut pendapat saya sebagai Perdana Menteri, saya mendengar kebijakan-kebijakan tadi itu memang memiliki poin yang cukup penting dari kita dan cukup baik bagi Brunei di masa depan nanti. Saya setuju dengan menciptakan pendidikan yang berbasis Melayu Islam Beraja atau MIB itu penting, sebagaimana program-program diversifikasi. Salah satu program untuk melakukan diversifikasi ekonomi itu tetap berpatokan dengan tradisi dengan tradisi asli dari Brunei sendiri. Itu saja. Kalau menurut saya mungkin ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari poin-poin kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi barusan. Dan saya sedikit penasaran dari Menteri Pembangunan sendiri, kira-kira apa ada kebijakan yang ingin dibawakan terkait kebijakan dari Menteri Ekonomi tersebut, di mana kalian berdua ini adalah kementerian yang saling berkaitan jika kita ingin membangun diversifikasi ekonomi di Brunei Darussalam. Saya berpikir untuk mengembangkan sektor pariwisata, maka kita perlu mengembangkan fasilitas yang memadai seperti hotel dan transportasi. Ini akan menjadi pendorong bagi perekonomian lokal. Sekian itu dari saya. Kalau menurut saya, selain kita harus mengembangkan sektor pariwisata, kita harus mempertimbangkan inovasi teknologi yang ada di Brunei. Karena mengembangkan sektor teknologi informasi bisa memberikan alternatif pendapatan yang signifikan. Nah, dari kami tim Menteri Ekonomi juga sudah mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong inovasi teknologi di Brunei, terutama dalam konteks transformasi digital. Yaitu yang pertama, Brunei Vision 2035
berfokus pada pengembangan sektor digital sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan Brunei Darussalam. Yang kedua, inisiatif e-government untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Investasi dalam teknologi informasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat transformasi digital. Yang keempat, program keamanan cyber yang bernama BRUCER untuk melindungi infrastruktur digital dari ancaman cyber. Yang terakhir, kolaborasi internasional, kerjasama dengan negara lain, contohnya seperti bersama Korea Selatan dalam pengembangan teknologi dan inovasi untuk mencapai Smart Nation. Nah, itu saja kebijakan yang baru kita implementasikan dari tim Menteri Ekonomi. Sekian. Berarti saya melihat sedikit potensi besar dari kebijakan yang dibawa oleh Menteri Pembangunan, dan sudah disampaikan oleh juga Menteri Ekonomi bahwasanya sudah ada inovasi teknologi yang telah diimplementasikan di Brunei Darussalam sejauh ini. Nah, menurut saya jika kita bisa mempromosikannya lebih secara efektif, kita bisa menarik lebih banyak wisatawan yang masuk ke dalam Brunei Darussalam, sehingga diversifikasi ekonomi kita bisa berjalan lebih lancar, sehingga kita bisa tidak berpaku hanya pada sektor minyak dan gas yang kita miliki saja. Jadi mungkin dari Perdana Menteri ada yang ingin disampaikan mengenai apa yang telah disampaikan Menteri Pembangunan dan Ekonomi barusan. Baik, terima kasih. Sungguh sebuah ide yang luar biasa. Saya akan minta tim untuk menyusun rencana aksi berdasarkan diskusi kita hari ini. Mari kita pastikan bahwa semua kementerian bekerja sama untuk mencapai tujuan ini demi memastikan masa depan yang baik bagi Brunei Darussalam. Saya setuju. Menurut saya kolaborasi antar kementerian di Brunei Darussalam ini berperan sangat penting, apalagi terkait diversifikasi ekonomi, karena saya melihat sudah terlalu lama kita terlalu bergantung pada sektor minyak dan gas kita, yang dimana potensi minyak dan gas yang kita miliki di Brunei Darussalam ini sangat besar, dan saya rasa kerjasama antar kementerian ini sangat penting dalam menyukseskan program dan kebijakan diversifikasi ekonomi yang ingin kita bawa nanti ke depannya. Menurut saya kita juga perlu melibatkan di sektor swasta. Mereka akan menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait penciptakan lapangan kerja baru, kita juga harus mempromosikan lingkungan bisnis yang kondusif agar investor-investor asing merasa aman untuk berinvestasi di Brunei, karena investor asing akan menciptakan lapangan kerja baru yang sangat luas. Untuk itu dari kita kebijakannya itu memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi pelaku bisnis serta berinvestasi dalam infrastruktur modern untuk menarik investasi asing masuk ke Brunei agar perekonomian kita semakin maju di masa depan dan warga-warga kita mendapatkan lapangan kerja baru yang layak dan banyak. Nah, itu saja dari saya. Mungkin Perdana Menteri mau. Ya. Terima kasih buat para menteri yang sudah mengeluarkan pendapatnya serta ide-idenya dan kebijakannya. Saya berharap mari kita bisa mengambil langkah-langkah dan bertemu kembali dalam waktu 2 bulan untuk menilai kemajuan kita tentang diversifikasi ekonomi ini. Tuh. Terima kasih atas kontribusi semua para menteri yang hadir di sini, Menteri Ekonomi, Menteri Pembangunan, dan Menteri Luar Negeri. Semoga kita bisa membawa Brunei Darussalam ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Teman kita saya tutup.